Mengapa kita begitu mudah tersinggung? Pernahkah kamu merenung sejenak dan bertanya pada diri sendiri, mengapa satu kalimat dari orang asing bisa begitu mengganggu perasaanmu? Mengapa komentar yang tampak sepele bisa membekas hingga berhari-hari? Mungkin orang itu tidak berniat menyakiti, namun ada bagian dari diri kita yang masih rapuh, yang belum selesai dipahami dan diterima. Dan dunia, sebagaimana adanya, tidak akan berhenti bersuara hanya karena kita merasa terluka. Di tengah kehidupan yang semakin bising dan penuh tekanan, kita seolah dipaksa untuk selalu bersiaga. Kritik sering terasa seperti serangan, candaan terdengar seperti ejekan. Bahkan pujian pun kadang terasa mencurigakan, seolah ada maksud tersembunyi di baliknya. Hari demi hari kita menjalani hidup dalam mode bertahan, seperti sedang berjalan di medan yang penuh jebakan emosi. Siapa lagi hari ini yang akan membuatku kecewa? Komentar siapa lagi yang akan merusak suasana hatiku? Tapi berhentilah sejenak dan tanyakan ini pada dirimu. Apakah kamu ingin terus menjalani hidup dengan rasa takut yang tak kasat mata? Apakah kamu rela menyerahkan ketenangan batinmu kepada opini orang lain yang bahkan tidak mengenalmu? Seorang filsuf bijak dari masa lalu, Epictetus, pernah mengatakan bahwa yang mengganggu kita bukan peristiwa itu sendiri, melainkan bagaimana kita menafsirkan peristiwa itu. Dan hal ini pun didukung oleh pemahaman dalam psikologi modern. Orang yang paling mudah tersinggung bukan berarti paling peka. Seringkali mereka adalah orang yang belum selesai berdamai dengan diri sendiri. Mereka menaruh harga diri pada pengakuan dari luar, dan ketika dunia tidak memberikan itu, mereka merasa ditolak, bahkan diserang. Namun disinilah letak kabar baiknya. Kita bisa berubah, bukan dengan menjadi dingin atau tak peduli, tetapi dengan menjadi kuat dari dalam. Bayangkan jika kamu bisa berjalan di dunia ini tanpa terus-menerus merasa rentan terhadap kata-kata orang lain. Bayangkan jika kamu bisa mendengar komentar pedas dan tetap tenang. Bukan karena kamu tidak merasa, tetapi karena kamu memilih untuk tidak memberikan kendali emosimu kepada siapapun. Dalam video ini kita akan menyelami 7 prinsip penting. 7 dasar yang dapat membantumu membangun ketenangan batin yang kokoh dan stabil. Bukan sekadar teori, tapi panduan hidup yang bisa kamu praktikkan setiap hari dalam berbagai situasi dan hubungan. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang kuat bukan karena keras, tapi karena damai, maka kamu berada di tempat yang tepat. Dan bila kamu merasa topik seperti ini penting untuk terus kamu pelajari, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Itu adalah cara sederhana untuk terus terhubung dengan konten yang membantu menenangkan pikiran dan menumbuhkan kedewasaan emosi. Ini bukan hanya soal berhenti merasa tersinggung. Ini adalah perjalanan menuju kedewasaan emosi. Menjadi seseorang yang tetap teguh, bahkan ketika dunia sedang tidak ramah. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Poin pertama, tersinggung adalah cermin, bukan serangan. Bayangkan dirimu sedang berjalan di lorong yang sunyi. Lalu tiba-tiba seseorang lewat dan menabrakmu tanpa minta maaf. Detik itu juga dadamu mulai panas, marah, tersinggung. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah orang itu benar-benar menyakitimu? Ataukah reaksimu yang memperdalam luka itu? Dalam filsafat Stoik, ada satu prinsip yang sangat kuat. Bukan hal di luar yang melukai kita, tetapi opini kita tentang hal itu. Kata-kata ini bukan sekadar kutipan, tapi kunci untuk memahami sumber kerapuhan emosional kita. Psikologi modern menyebutnya sebagai harga diri yang rapuh, fragile self-esteem. Orang yang memilikinya hidup seperti kaca tipis. Sedikit goresan dari luar langsung pecah. Bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena struktur dalam dirinya belum kokoh. Ketika seseorang berkata sesuatu yang membuatmu tersinggung, itu bukan serangan. Itu adalah cermin yang memantulkan apa yang belum selesai dalam dirimu. Luka lama. Rasa tidak dihargai, ego yang menuntut pengakuan. Seorang teman pernah berkata padaku, "Aku benci ketika bosku tidak memuji hasil kerjaku. Rasanya seperti aku tidak dianggap." Tapi saat ia merenung lebih dalam, ternyata ia tak pernah belajar merasa cukup tanpa validasi. Ketersinggungannya bukan tentang bosnya, tapi tentang dirinya
yang belum berdamai dengan ketidakpastian nilai diri. Setiap kali kamu merasa tersinggung, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Tanyakan dulu ke dalam. Apa yang sedang dicerminkan dalam diriku? Semakin jujur kamu menatap cermin itu, semakin tenang kamu menghadapi dunia. Karena ternyata, cara berhenti mudah tersinggung bukan dengan membuat dunia lebih lembut, tapi dengan memperkuat bagian dalam dirimu yang selama ini belum selesai. Poin kedua, ekspektasi adalah pemicu luka. Ada harapan-harapan diam-diam yang kita tanam pada orang lain, bahwa mereka akan bersikap sopan, bahwa mereka akan memahami kita, bahwa mereka tahu batas, tahu waktu, tahu cara memperlakukan kita dengan hormat. Tapi kenyataannya, kita hidup di dunia tempat orang berjalan dengan peta yang berbeda, dan tak semuanya membaca peta kita. Studi dalam psikologi sosial menemukan bahwa semakin tinggi ekspektasi kita terhadap orang lain, semakin besar risiko kita kecewa dan marah. Itu sebabnya banyak orang merasa disakiti, padahal yang menyakiti bukanlah tindakan orang lain, melainkan ekspektasi kita yang tidak terpenuhi. Filsafat Stoik memberikan obat penawarnya. Turunkan ekspektasimu bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu ingin bebas. Analoginya begini, kamu naik bus umum dengan harapan semua penumpang akan menjaga suara tetap pelan, tidak makan di dalam, dan tidak menelepon keras-keras. Tapi itu bukan realitas, itu keinginanmu. Dan ketika kenyataan berbeda dengan keinginan, lahirlah gangguan batin. Orang lain tidak tahu peta di kepalamu. Mereka tidak tahu kamu berharap mereka akan bersikap lembut. Dan faktanya, mereka tidak harus tahu. Karena semakin kamu berharap orang lain untuk tidak mengecewakanmu, semakin mudah kamu terluka. Tapi saat kamu memahami bahwa kekecewaan adalah bagian alami dari interaksi manusia, hatimu menjadi lapang. Bukan karena kamu tidak punya harapan, tetapi karena kamu berhenti menjadikan harapan itu sebagai syarat untuk tenang. Kamu tidak akan mudah tersinggung jika kamu tidak menggantungkan kenyamanan emosimu pada kendali orang lain. Disitulah letak kekuatanmu yang sejati. Poin ketiga, menguasai reaksi adalah kekuatan sejati. Bayangkan seseorang memercikkan air ke bajumu saat kamu sedang berjalan santai. Tanpa berpikir panjang, kamu langsung marah. Matamu menajam, nada bicaramu meninggi. Namun setelahnya, kamu sadar, itu hanya anak kecil yang tak sengaja bermain air. Apa yang terjadi tadi? Kamu bukan memilih marah, tapi kamu bereaksi, cepat, otomatis, tanpa jeda. Ilmu neuropsikologi menjelaskan bahwa otak manusia memiliki dua pusat komando. Pertama, amigdala, pusat impuls. Kedua, prefrontal cortex, pusat logika dan pengendalian diri. Ketika kamu mudah tersinggung, itu artinya kamu hidup dari amigdala. Tapi ketika kamu mampu menahan, menganalisis, dan baru bereaksi dengan sadar, itulah saat prefrontal cortex mengambil alih. Dan disitulah Stoik masuk. Stoik tidak berkata, jangan marah, tapi mengajarkan, tundalah marah, lihat dulu apakah ia benar-benar layak. Karena tidak semua serangan butuh balasan, tidak semua provokasi butuh respon, dan tidak semua ketidaksopanan layak mengusik kedamaian jiwamu. Seperti seorang pendekar yang tidak menghunus pedangnya untuk setiap suara anjing menggonggong. Ia tahu kapan waktunya bertindak dan kapan waktunya melewatkan. Ketenangan sejati bukanlah hilangnya emosi, tapi kendali atas kapan dan bagaimana kamu menggunakannya. Maka setiap kali kamu merasa tersinggung, berikan jeda. Hitung sampai 5. Tarik napas. Lihat lebih jauh. Karena mungkin masalahnya bukan sepenting itu. Dan mungkin damai lebih layak kamu pilih. Sebab kekuatan sejati bukan pada balasan cepat, tapi pada penguasaan diri yang tenang. Itulah cara untuk berhenti menjadi budak amarah dan menjadi tuan atas reaksimu sendiri. Poin keempat, latih diri untuk tidak diatur oleh ucapan orang. Kita semua pernah mengalaminya. Ada satu komentar pedas, satu kalimat nyinyir, satu sindiran tipis yang mengguncang harimu dari pagi sampai malam. Padahal, itu hanya satu suara dari sekian ribu yang melintas di telingamu. Namun kenapa begitu dalam pengaruhnya? Karena saat kamu menggantungkan rasa damai pada pengakuan orang lain, kamu telah menyerahkan kendali hidupmu. Psikologi menyebut ini sebagai external locus of control.
Kondisi di mana kebahagiaan, rasa aman, dan harga diri ditentukan oleh faktor luar. Ketika kamu hidup dalam pola ini, maka satu komentar buruk bisa membuatmu hancur, dan satu pujian bisa membuatmu melambung terlalu tinggi. Tapi Stoik mengajarkan prinsip kebebasan sejati. Hanya hal yang berada dalam kendalimu yang layak kamu khawatirkan. Ucapan orang lain, itu bukan wilayahmu. Kamu tidak bisa mengatur siapa yang berbicara, bagaimana mereka berbicara, atau apa yang mereka pikirkan tentangmu. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak dikuasai oleh itu. Bayangkan dirimu seperti kapal di tengah laut. Kamu tidak bisa mengatur arah angin, tapi kamu bisa mengatur kemudi. Semakin kamu melatih diri untuk memindahkan pusat kendali ke dalam, semakin kamu akan merasa damai, meski komentar pedas tetap ada, kritik tak berhenti, dan dunia tetap gaduh. Karena kamu bukan lagi korban dari suara-suara luar. Kamu adalah pemilik dari responsmu sendiri. Dan itu adalah kebebasan yang tak bisa dicuri siapapun. Inilah cara berhenti menjadi mudah tersinggung. Bukan dengan membungkam semua suara, tapi dengan memastikan suara mereka lah yang tidak menentukan suasana batinmu. Poin kelima, overthinking, musuh batin yang diam-diam mengiris. Bayangkan ini, seseorang menatapmu sekilas, lalu berlalu tanpa menyapa. Dalam hitungan detik, pikiranmu mulai menyusun skenario. Pasti dia kesal padaku. Apa aku berbuat salah? Kenapa ekspresinya dingin begitu? Padahal bisa jadi, dia hanya sedang memikirkan tagihan listrik yang jatuh tempo hari ini. Overthinking adalah teater batin yang tak memerlukan panggung. Pemeran, sutradara, dan penontonnya, semuanya kamu. Tersinggung bukan lagi soal realita, tapi reaksi terhadap cerita-cerita yang kamu ciptakan sendiri. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa overthinking meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Dan ironisnya, semakin kamu berpikir berlebihan, semakin jauh kamu dari ketenangan yang kamu rindukan. Filsafat Stoik memberikan kunci yang sederhana, namun dalam, lihat apa yang tampak, jangan lebih, jangan kurang. Artinya cukup. Lihat orang yang tidak membalas pesanmu sebagai orang yang mungkin sedang sibuk, bukan musuh tersembunyi. Lihat tatapan sinis seseorang sebagai ekspresi yang belum tentu bermakna apa-apa. Kebebasan dimulai saat kamu menyadari tidak semua yang kamu pikirkan adalah kebenaran, dan tidak semua perasaan layak dikejar ke akarnya. Terkadang, kamu tidak butuh penjelasan. Kamu hanya butuh istirahat, bukan semuanya pertanda. Kadang hidup hanya butuh kamu tenang. Dengan menyaring pikiran, kamu menyaring luka. Dan saat luka tidak tumbuh, tersinggung pun kehilangan panggung. Poin ke-6, tenang bukan lemah, itu pilihan orang kuat. Dalam dunia yang penuh kebisingan, diam seringkali disalahartikan sebagai kekalahan. Namun sejatinya, diam yang sadar adalah bentuk tertinggi dari pengendalian. Tenang bukan berarti kamu tidak bisa membalas, tapi kamu memilih untuk tidak melakukannya karena kamu tahu harga ketenanganmu lebih tinggi daripada harga ego. Seperti samurai yang tidak menarik pedang untuk setiap suara ejekan. Ia tidak lemah, ia terlatih. Dan itulah bentuk kekuatan yang tidak mudah terlihat, tapi terasa. Studi dari American Psychological Association menyatakan, orang yang mampu menunda reaksi emosional memiliki hubungan yang lebih sehat dan karier yang lebih stabil. Karena ia tidak meledak karena komentar kecil, ia tidak hancur karena hinaan sesaat, ia tidak terseret oleh arus karena ia sudah menjadi sungai yang tenang. Stoik mengajarkan, orang kuat bukan yang melawan semua hal, tetapi yang memilih pertempuran mana yang layak. Jika setiap hinaan membuatmu naik darah, setiap kritik membuatmu bergidik, dan setiap komentar membuatmu meledak, maka kamu sedang membiarkan dunia luar mencabik ketenangan batinmu. Tapi jika kamu tetap tenang saat dihina, diam saat diprovokasi, tersenyum saat diremehkan, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu sudah selesai dengan drama murah itu. Ketika kamu tenang, kamu sedang berkata, harga diriku terlalu tinggi untuk dipancing oleh hal serendah ini. Dan dari situlah kamu berhenti menjadi mudah tersinggung. Bukan karena kamu kehilangan perasaan, tapi karena kamu telah memimpin perasaanmu sendiri. Poin ke-7, bangun batas emosional yang tidak bisa ditembus. Bayangkan hatimu seperti sebuah taman indah.
Ada bunga ketulusan, pohon kasih sayang, dan mata air empati yang jernih. Tapi, apa jadinya jika taman itu tidak berpagar? Siapapun bisa masuk, menginjak seenaknya, mencabut bunga, mengotori mata air. Itulah yang terjadi ketika kamu hidup tanpa batas emosional. Kamu menyerap semua, amarah orang lain, kecewa orang lain, bahkan luka yang bukan milikmu. Hingga suatu hari kamu merasa lelah, tersinggung, dan terbakar oleh hal-hal yang seharusnya tidak perlu kamu tanggung. Padahal seni ketenangan batin bukan tentang menjadi dingin, tapi tentang memiliki pagar. Pagar yang tidak tinggi, tapi cukup kuat untuk melindungi. Kamu tetap bisa peduli, tapi kamu tidak dikendalikan. Kamu tetap bisa sensitif, tapi kamu tidak reaktif. Dalam psikologi, ini disebut emotional boundary, batas sehat antara dirimu dan dunia luar. Dan stoikisme merumuskannya dengan indah. Apa yang terjadi di luar tidak bisa melukai jiwamu, kecuali kamu membiarkannya masuk. Kata-kata kasar hanyalah suara, kritik hanyalah opini, tatapan sinis hanyalah refleks. Mereka semua hanya menjadi racun jika kamu menyuapkannya sendiri ke batinmu. Lalu bagaimana cara membangun pagar itu? 1. Lewat afirmasi, setiap pagi ingatkan dirimu, perasaanku bukan milik orang lain untuk dikendalikan. 2. Lewat meditasi, tenangkan gelombang di dalam pikiran agar badai di luar tidak mudah mengguncang. 3. Lewat refleksi harian, evaluasi, bukan siapa yang menyakitimu, tapi mengapa kamu mengizinkannya menyakiti. 4. Lewat memilih siapa yang layak kamu dengar. Tidak semua suara pantas masuk ke ruang jiwamu, bahkan tidak semua orang pantas duduk di barisan depan hidupmu. Bangun batas itu, bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menjaga pusat kekuatanmu tetap utuh. Karena saat pagar itu tegak, kamu akan jadi tenang seperti batu besar di tengah badai. Angin bisa menerpa, hujan bisa mengguyur, ombak bisa menghantam, tapi kamu tetap tidak bergeser. Dan ketika kamu mencapai titik ini, tersinggung bukan lagi respons otomatis. Karena kamu tahu bahwa tidak semua yang datang dari luar layak diberi ruang di dalam. Penutup, menjadi laut yang dalam, bukan gelas yang mudah tumpah. 1 tetes garam di gelas, asin. 1 tetes garam di danau, tak terasa. Jiwamu ingin jadi yang mana? Semakin luas batinmu, semakin sedikit yang bisa mengusikmu. Ketenangan bukan bakat, tapi latihan, setiap hari, lewat kesadaran, refleksi, dan kendali atas reaksi. Mulai hari ini, kamu bisa memilih menjadi orang yang reaktif, atau orang yang bebas. Dan bila kamu merasa video ini menggugahmu, maka jangan ragu untuk klik subscribe sekarang juga. Karena di sini kita akan terus membahas cara menjadi pribadi yang kuat, damai, dan tak tergoyahkan. Seperti laut yang dalam, bukan gelas yang mudah tumpah.